Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syarah Lagu. Di video ini saya akan membahas sebuah lagu yang termasuk lagu favorit saya dari Leto berjudul Sandaran Hati. Teringat ku teringat, pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Yang akan saya jelaskan ini sebagian besarnya sudah dijelaskan langsung oleh penulis dan penyanyi lagunya, yaitu Noe atau Gus Sabrang. Jadi lagu ini diciptakan oleh penulisnya ketika si penulis berada di fase ketidaktertarikan pada hidup. Tapi bukan yang suicidal, jadi bukan terus pengen kendat gitu, enggak. Tapi dia berada di dalam ruang kerinduan yang mencekam. Kayak ngapain lama-lama hidup, sementara manusia untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya itu harus mati dulu. Terus ngapain lama-lama hidup? Sebelum kita lebih jauh, karena lagu ini memang sengaja diciptakan dengan multidimensi atau universal, sehingga lagu ini ya bisa masuk ke semua lini, bisa relate dengan semua hubungan. Kalau lagu ini didengarkan oleh remaja, jadinya ya relate sama hubungan dia dengan kekasihnya. Apalagi di official musik videonya itu kan ya kayak memang tentang percintaan antar laki-laki dan perempuan. Dan itu kerennya Leto dalam marketing lagunya, makanya mereka bisa eksis sampai saat ini. Meskipun Noe atau Gus Sabrang sudah menjadi Gus, sudah menjadi kiai, ya tetap ngeband juga. Dan pas ngeband yo nggak terus ceramah gitu, enggak. Tadi itu kalau didengarkan oleh seorang remaja relate, didengarkan oleh seorang ayah ya relate juga dengan hubungan dia sama anaknya. Teringat ku teringat, dengan janjimu ku terikat. Pas anak itu masih dalam kandungan, kita kan sering tuh ngomong sama janinnya itu, nak baik-baik ya nak, ayah janji kamu gak akan melarat seperti ayah akan berjuang sebisa ayah, semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kamu. Pokoknya gimana caranya biar kamu bisa makan enak, bisa tidur enak, bisa sekolah sampai yang tingkat tinggi. Ayah berjanji. Hanya sekejap ku berdiri, ayah nggak tahu sampai kapan ayah ini hidup. Yang jelas hidup itu nggak lama, maka ku lakukan dengan sepenuh hati. Ayah akan berjuang sebisa mungkin untuk menepati janji-janji ayah itu. Ayah nggak peduli dengan siang malam yang berganti. Pokoknya tak lakoni kuabe siang malam sampai ora tuh tak lakoni untuk menepati janjiku padamu. Ya bener pegel, ya bener menyedihkan, tapi sedihku ini, pegelku ini tiada arti jika engkaulah anakku sandaran hati. Nah itu kalau didengarkan oleh seorang ayah. Kalau didengarkan oleh seorang suami, ya relate juga dengan hubungannya sama istrinya. Teringat ku teringat, pada janjimu ku terikat, ketika aku mengucapkan akad pernikahan, saat itulah aku berjanji, dan itu merupakan janji yang berat. Mitsaqan ghalidha. Ketika aku mengucapkan qabiltu, maka itu maknanya aku siap bertanggung jawab lahir dan batin. Aku siap menjadi imammu, aku siap membimbingmu, aku tidak akan menelantarkanmu, aku tidak akan menyengsarakanmu, aku tidak akan memakimu, aku tidak akan menyakitimu. Hanya sekejap ku berdiri, paribasan mau iso ngaceng 5 menit, ku lakukan sepenuh hati. Itu kalau dari POV suami. Nah kalau dari POV hamba, itu yo relate juga dengan hubungannya sama Tuhan. Teringat ku teringat, pada janjimu ku terikat. Sebelum manusia lahir di dunia, bahkan sejak zaman azali, manusia telah mengikrarkan janji-janjinya pada Tuhan. Salah satu diantaranya yang dibocorkan oleh Al-Quran sebagai pengingat adalah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu hanya salah satunya, tapi setiap manusia itu punya janjinya masing-masing. Setiap orang itu punya kurikulumnya sendiri-sendiri. Hanya sekejap ku berdiri, kulakukan sepenuh hati. Toh hidup di dunia itu sangat sebentar, tapi yang sebentar ini menjadi
bekal, menjadi modal untuk hidup selamanya nanti, maka aku akan melakukannya dengan kepasrahan yang penuh, dengan kepatuhan yang penuh. Sebisa mungkin aku menghindari hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Sebisa mungkin aku melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan. Atau bisa juga yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah sholat. Hanya sekejap ku berdiri, sholat yang cuma berapa menit itu loh, ku lakukan sepenuh hati. Aku akan berusaha untuk sekhusyuk mungkin. Peduli, ku peduli, maksudnya tidak peduli dengan siang malam yang berganti. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak perlu ada kata negatif, maknanya sudah negatif. Jadi peduli maksudnya itu tak peduli, sama kayak banyak contohnya di lagu-lagu yang lain, misalnya kau acuh, memang acuh, cintamu acuh, tak acuh, kau acuh. Kau acuh itu artinya kau peduli, tapi maksudnya kau tidak peduli, kamu cuek. Atau yang lagu baru misalnya, usah kau takut pada keras dunia, maksudnya tidak usah, jangan takut pada kerasnya dunia. Tapi sebenarnya nggak cuma di bahasa Indonesia sih, di bahasa apapun yang sama aja. Misalnya dalam bahasa Arab juga ada if'alu ma syi'tum, maksudnya la taf'alu ma syi'tum. Dalam bahasa Jawa misalnya ada terus no, maksudnya jangan diteruskan. Atau bisa juga peduli di sini maksudnya ya memang peduli, beneran peduli dalam bentuk yang positif. Sehingga kalau tadi ada yang memaknai berdiri sebagai sholat, sebagai ibadah ritual, maka peduli adalah ibadah yang sosial. Malam itu merupakan gambaran atas kepedulian yang bersifat sirron, sementara siang adalah kepedulian yang bersifat jahron atau alaniyah. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya dalam dua bentuknya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menyalurkan kepeduliannya baik di malam hari maupun di siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka akan mendapatkan ganjaran dari Tuhannya, dan mereka nggak akan merasakan cemas, mereka juga nggak akan sedih. Mengapa mereka nggak akan sedih? Karena sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Atau siang dan malam itu menunjukkan bahwa dunia ini tidak akan bisa berjalan kecuali dengan adanya dinamisme di antara dua polaritas yang berbeda. Ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, ada panas, ada dingin, ada positif, ada negatif. Kalau nggak gitu baterai nggak bisa jalan. Dan inilah yang membuat ketidaknyamanan, karena tidak ada kepastian dalam menjaga rute kebenaran. Jadi hidup itu memang seberat itu gitu. Hidup itu memang sebegitu menyedihkan. Tapi sedihku kini tak ada arti jika Allah yang menjadi sandaran hati. Kalau yang menjadi sandaran hati itu bukan Allah, misalnya diri kita sendiri atau usaha kita sendiri, acur. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam pada hikmah pertama mengatakan, min alamati li'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Kalau kamu kehilangan harapan saat tergelincir, itu tandanya kamu bersandar pada dirimu sendiri, pada usahamu sendiri, bukan bersandar pada Allah.